Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Setiawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 4B, NPM 19183207013, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem komputer. Pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Fungsi sistem komputer. Nomor 1, menginput sebuah data. Menginput sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse dan keyboard. Kedua, memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. 3. Menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. 4. Menyimpan sebuah data. Menyimpan sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan dan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Ada 3 komponen sistem komputer. Yang pertama, komponen hardware atau perangkat keras. Kedua, komponen software atau perangkat lunak. Yang ketiga, komponen firmware. Penjelasan dari komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau bisa kita sebut sebagai perangkat keras yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari beberapa macam benda komputer yang bisa kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Nah, selain itu ada berbagai macam komponen hardware di antaranya yaitu yang pertama, Central Processing atau Unit atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari
semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. Yang kedua, input unit atau input device. Input device merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Terus yang ketiga, output unit atau perangkat keluaran. Perangkat unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Yang keempat, storage unit atau perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di unit storage sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Selanjutnya, penjelasan dari komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak ini, komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Selain itu, ada berbagai macam komponen software diantaranya yaitu 1. Operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menggabungkan seorang pengguna dengan hardware. Biasanya dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan suatu pengontrolan dan manajemen perangkat keras. Contohnya saja Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak lain. Yang ketiga, utility software. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya, software antivirus, firewall, disk defragmenter, screen saver, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, programming
language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang bisa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Contohnya saja PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan dari komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Selain itu, ada berbagai macam komponen brainware, diantaranya yaitu 1. Programmer. Programmer yaitu seorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari bahasa pemrograman. Contohnya saja PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. Kedua, sistem analis. Sistem analis merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, perkoordinatan, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. 3. Administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta berperan beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang keempat, operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seseorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah sistem komputer. Nah, itu tadi materi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.